Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Santo X MDM. Kali ini saya mau berbagi tips tentang istilahnya membedakan atau biar kita tidak tertipu ketika beli karburator, terutama karburator SP Venturi 28. Ini yang saya pegang ini barang karburator SP tapi nggak orisinil. Kalau lihat mereknya itu sama. Ini tak tutupin ya, biar teman-teman yang jelas tahu lah merek karburator orisinilnya Honda itu mereknya apa, teman-teman tahu. Tapi saya nggak sebut merek aja. Tapi secara tampilan hampir sama dengan orisinil. Tapi menurut saya cara membedakan tanpa membuka karburator itu, kalau teman-teman beli karburator itu ini belum tentu benar apa yang saya sampaikan. Tapi mudah-mudahan bisa membantu lah, paling tidak membantu biar teman-teman nggak tertipu. Oke, pertama fisiknya dari diral atau mungkin dari aluminium alloy-nya ini. Kalau yang nggak orisinil lebih terang, ini terang ini. Kalau yang orisinil lebih gelap. Itu pertama. Kedua, kalau teman-teman lihat tanpa boleh buka karburator kan, kalau buka lebih enak, lebih gampang. Tapi kalau nggak boleh buka, cek aja. Pertama, tampilannya diralnya agak puyeh atau agak terang. Kemudian yang kedua adalah ini klip. Ini lihat selangnya aja. Ini selangnya karburator yang nggak orisinil itu lebih besar. Kalau yang orisinil pasti lebih kecil, lebih tebal. Ini lebih besar. Kemudian ini lentur, lemes. Ini bisa jeber. Kalau yang orisinil itu kayak selang ini orisinil nih, kecil. Perbedaannya ya, ini yang orisinil. Kebetulan saya punya orisinil, punya GL ini. Jadi ini kalau selangnya yang orisinil ini nggak seperti ini. Nah ini kecil, lubangnya rotok gede, tapi selangnya agak kecil. Kalau yang imitasi, selangnya gede, lubangnya gede. Kalau yang orisinil, selangnya agak kecil, tapi lubangnya agak besar. Terus ini kaku, ini lemes sekali dari selang. Kemudian dari klem selangnya. Kalau yang orisinil itu gini, kecil, kaku ya. Ini biar teman-teman mungkin agak ini ya. Ini kalau yang imitasi, lihat ini klem selangnya. Ini pasti klem selang apa ya ini? Kendor, bentuknya besar, putih, nggak kenceng sama sekali. Ini kecil sekali klem selangnya. Ini teko fisik loh ya, karena nggak boleh buka karburator. Selangnya beda, klem selangnya juga beda. Ini baik selang di atas, ini lihat nih. Ini wis ketok klem selangnya gak orisinil ini klem selangnya ya gak orisinil. Oke ya, klem selang sama selang. Terus kemudian dari bautnya kalau teman-teman cek di sini nih, karburator ini bautnya nggak ada ringnya, warnanya putih. Kalau yang orisinil itu bautnya ada ringnya, ring nggak bisa dilepas dari bautnya. Warna bautnya kuning. Ini perbedaannya. Ini yang imitasi, ini bautnya putih. Ini yang orisinil, ini bautnya kuning. Terus kemudian di sini ada ringnya. Bisa ngertiku loh kira. Aku gurung mesti bener iki. Tapi insya Allah mendekati lah. Iki ring, anak ringnya. Ini nggak ada ringnya. Putih nggak ada ringnya. Bautnya baut murahan. Ini kuning, ono ringe, nggak bisa dilepas dari bautnya ringe karena ini ring per sudah jadi satu. Kemudian ujungnya bautnya juga beda. Iki polosan, iki bautnya ono anu nih, ono tandanya apa iki, bintang apa iki, apa plus. Istilahnya beda lah, bautnya beda jauh sama orisinil. Loh kenapa kok harus ada ring? Nah, ini ya, karena ini diral, ini kan diral. Kalau ini nggak ada ringnya, dipasang di sini, dikencengin, otomatis kan diralnya ikut jeber. Nah, ketika ini masuk ke dalam, ikut jadi satu, bisa-bisa diralnya ini lengket sama kepala bautnya. Jadi ketika kita buka, ini pasti kemungkinan obengannya sing rusak, kemungkinan lubangnya baut di sini yang di diral ini yang jeber. Ini kalau setahu saya ya. Jadi kalau orisinil bedanya kenapa? Kalau ini ada bautnya, kemudian ini ada ringnya, apalagi ini ring pir nggak bisa dilepas. Kalau di baut otomatis ini pengamannya.
supaya diralnya nggak jeber. Kenapa? Karena pirnya ketika ketekan begitu dibuka tek gitu. Kalau ini dibuka beda jauh. Intinya dari baut ya, dari baut. Jadi kalau orisinil biasanya bautnya kuning, terus ada ringnya. Kalau yang imitasi ini bautnya kan ringnya putih puyeng. Ini teman-teman buat yang sudah istilahnya sudah ahli atau senior saya atau istilahnya yang sudah paham, ya diabaikan aja, karena saya hanya memberi gambaran buat teman-teman pemula, teman-teman yang belum tahu membedakan antara karburator, oh iki orisinil iki enggak, kemudian beli terus kemudian tertipu atau apa. Saya hanya memberi itu supaya tidak tertipu. Jadi istilahnya bautnya tadi ya, jadi bautnya jelas beda, ini pasti ada ringnya, ini enggak ada ringnya. Kemudian dari kuningannya ini, setelahnya ini, kalau yang orisinil ini kalau kuningnya kuning puya ini. Lek sing orisinil kuningnya kuning mateng. Ya. Terus kemudian dari skep. Nah, skep ini kalau ini berarti kan kalau ngomong skep berarti kan teman-teman sudah pegang fisiknya. Kalau pegang fisiknya lebih gampang. Skepnya itu kalau ini chrome, dalamnya biasanya kuning yang orisinil. Kemudian kalau dibuka ini mangkoknya, ini dalamnya sealnya itu kalau yang orisinil gak iso jeber. Meskipun kena bensin dia nggak mekar. Kalau yang imitasi direndam bensin pasti mekar. Kemudian sepuyernya kalau orisinil itu ada logo mereknya sama nomor di sepuyernya. Kalau yang imitasi pasti nggak ada. Kalaupun ada nomor tapi nggak ada logonya. Kalau orisinil ono logo, ono nomornya. Biasanya kayak gitu. Oke, mungkin itu cara istilahnya cara membedakan fisiknya tanpa buka karburator. Terus kemudian di cuk, ini cuknya yang PE28 ini, kalau yang orisinil kuning mateng, kalau ini puye, yang imitasi puye, warnanya pudar, nggak kuning banget tapi kuning kayak keputih-putihan itu. Nah, secara fisik tanpa buka mungkin caranya seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Tapi saran saya, kalau teman-teman beli karburator, kalau memang niatnya beli yang imitasi, ya sudah, enggak apa-apa, terserah beli merek apapun, harganya di bawah 500, biasanya di angka ada yang 200, 300, 350, itu beli aja, pasti itu enggak orisinil. Kemudian kalau beli angkanya di atas 1 juta gimana biar aman? Pertama, di daerah teman-teman pasti ada toko spare part yang jualan spare part orisinil. Pesan aja di situ, di tokonya. Kalau nggak orisinil, perjanjiannya boleh dikembalikan. Itu ya. Itu caranya. Kemudian yang kedua, yang paling aman lagi, silahkan beli di bengkel resmi. Nggak ada, mungkin suruh pesankan. Tapi hari ini kayaknya sulit. Meskipun di bengkel resmi kayaknya sulit karena produknya itu sudah istilahnya discontinue, sudah nggak produksi lagi motornya. Kalau motornya sudah nggak produksi lagi, biasanya cara mencari spare part itu di bengkel resmi pun sulit karena memang motornya sudah nggak ada. Nah, kalaupun bengkel resmi itu ada yang istilahnya PE28, tanyakan aja. Kalau dia ngomong orisinil, meskipun itu bengkel resmi ngomong orisinil tidak apa-apa, silakan dibeli. Harganya pasti di atas 1 juta, tapi jaminannya ya memang benar-benar orisinil. Saya yakin kalau ngomong karburator PE bengkel resmi jualan nggak orisinil, ngomong orisinil dia nggak berani. Karena apa? Kalaupun itu nanti istilahnya kalau bengkel resmi itu pasti jualan yang genuine part. Kalaupun yang ibaratnya terpaksa kemudian ada yang punya nggak orisinil, ya dia pasti ngomong nggak orisinil. Nah, kenapa kok memudahkan ngeceknya? Ya kalau teman-teman beli di toko kan isok komplain, tahu tempatnya. Kalau dibeli di bengkel resmi juga isok komplain, tahu tempatnya, tahu lokasinya. Kemudian kalau beli di teman gimana? Ya silakan, tidak apa-apa, karena teman itu kan otomatis ya yang namanya teman itu ya pasti membantu lah. Boleh kan gak kabeh konco itu konco. Artinya kalau konco itu ya konco temenan, pasti lek imitasi ya ngomong imitasi, lek orisinil ngomong orisinil. Tapi kalau sekedar kenal ya saya nggak menjamin itu. Oke, mudah-mudahan yang singkat ini bisa membantu. Artinya wis teko harga wis ketok orisinil apa enggak. Kemudian fisiknya cek lagi dari selangnya, dari klem selangnya, dari bautnya, dari warna spuyernya ini, dari cuknya ini,
Kemudian dari kalau skepnya sudah pegang fisik, kalau sudah pegang fisik cek skepnya. Kemudian sepuyernya ada angka sama logo produk. Kemudian di pelampungnya juga bisa dilihat. Kalau yang orisinil biasanya gelap, yang imitasi biasanya putih. Kemudian selain seperti tadi sealnya yang di mangkok ini, kalau orisinil direndam bensin dia nggak jeber, kalau imitasi direndam bensin jeber, atau tampilan fisiknya sudah beda jauh. Oke, mudah-mudahan manfaat teman-teman. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.